Haleluya. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Mari sama-sama kita merendahkan hati kita. Kita mau berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan atas hari yang baru. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang merendahkan hati kami ya Allah di hadapan-Mu. Kami sungguh-sungguh berterima kasih, menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena Kau masih mengizinkan kami untuk memasuki hari yang baru ini. Ini semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan, untuk kesehatan, untuk istirahat yang Kau berikan ya Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami selalu percaya bahwa firman-Mu ini adalah Allah sendiri. Kami mau buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Renungan pada pagi hari ini terambil dalam Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sekali lagi, karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Haleluya. Saudara, kalau kita memperhatikan sungai, ada kalanya sungai mengalir begitu tenang, dan sepertinya sangat nyaman untuk kita berenang di arus yang tenang. Tetapi ada kalanya kita melihat sungai itu memiliki arus yang sangat kuat. Sampai-sampai kita membutuhkan sekuat tenaga untuk bisa berenang ke tepian. Dan saudara tahu, baik sungai dengan arus yang begitu tenang maupun arus yang begitu kuat, mungkin saja berakhir di air terjun, di jurang, ataupun ke lautan yang dalam. Firman Tuhan yang baru kita dengar dengan tegas mengingatkan kepada kita supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena kita sebagai manusia, kita masih punya banyak kelemahan. Tentu, saudara sering mendengar bahwa bukan batu yang besar, tetapi kerikil yang kecil yang dapat membuat seseorang jatuh atau tersandung. Dan bahkan mungkin Anda pernah mendengar juga, tidak selalu angin yang bertiup keras yang membuat orang jatuh. Bahkan angin sepoi-sepoi pun bisa membuat seseorang terjatuh dari atas pohon. Ketika angin sepoi-sepoi itu membuat seseorang mengantuk dan akhirnya tertidur di atas pohon atau di tempat yang sangat tinggi. Ya, ada kalanya kita sebagai manusia mungkin tidak sadar kalau dari hal-hal yang kecil, mungkin awalnya terlihat hanya menyimpang sedikit. Seiring berjalannya waktu, makin lama, jalan orang tersebut bisa makin jauh, bahkan bisa berakibat pada kehilangan keselamatan. Kita semua tahu kisah seorang raja yang sangat terkenal, yang sangat bijaksana, yang sangat berhikmat, Salomo. Bahkan di dalam firman Tuhan tertulis bahwa tidak ada manusia sebelum Salomo ataupun setelah Salomo yang memiliki hikmat yang sangat dalam, yang sangat tinggi. Tetapi kalau kita baca mengenai kisah hidup Salomo, sangat menyedihkan. Bagaimana di akhir hidup seorang Salomo malah hidupnya jauh dari Tuhan dan berbuat jahat kepada Tuhan. Salomo yang awalnya sangat bijaksana. Kita ingat bagaimana ketika Salomo dengan bijaksana, dengan hikmat dari Tuhan dapat mengadili dua orang ibu yang sama-sama mengaku memiliki seorang bayi. Karena bayi yang lain sudah meninggal. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Raja Salomo dapat mengadili
dan ibu dari sang bayi dapat memperoleh bayinya kembali. Itu merupakan kisah yang luar biasa. Tetapi mengapa Salomo yang sangat berhikmat di akhir hidupnya bisa hidup sangat jauh dari Tuhan, menyembah dewa-dewa berhala, dari istri-istri, dari gundik-gundik yang bukan dari umat Allah? Karena memang untuk jatuh ke dalam jurang kadangkala tidak dibutuhkan langkah yang terlalu jauh. Bahkan mungkin hanya satu langkah ke kanan, atau satu langkah ke kiri, atau satu langkah ke belakang. Seseorang bisa dapat jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Sekali lagi kita diingatkan supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Berbeda dengan kisah Daniel. Kita semua tahu bagaimana Daniel di negeri Babel yang merupakan orang buangan, pada akhirnya bisa menjadi orang kepercayaan dari raja. Kisah Daniel ini bukan tanpa perjuangan, bukan tanpa tantangan. Bahkan Daniel beserta sahabat-sahabatnya orang Ibrani juga dihadapkan pada keadaan-keadaan yang mengancam hidupnya. Kita tentu masih ingat bagaimana Daniel diancam dan dimasukkan ke dalam gua singa dan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan algojo-algojo yang membawa Daniel pun kemudian mati di mulut dapur perapian saking panasnya. Kisah hidup Daniel ini pun sangat luar biasa. Tetapi kita harus mempelajari bagaimana cara hidup Daniel. Cara hidup Daniel tidak sama dengan cara hidup masyarakat di zamannya. Daniel tidak mau mencemari kehidupannya dengan makanan-makanan raja. Daniel tidak mau hanyut di bawah arus. Padahal tentu, kalau kita pikir-pikir, pasti makanan-makanan raja, makanan-makanan di istana itu sangat-sangat lezat. Tetapi Daniel dengan cara hidupnya tidak mau mencemari tubuhnya dan tidak mau mencemari kehidupannya. Dan Daniel dengan tekun setiap hari berdoa 3 kali setiap harinya. Itu pun tertulis di dalam Alkitab. Kembali ke kisah Salomo. Saya percaya ketika Salomo jatuh di akhir hidupnya ke dalam dosa, ke dalam jurang yang sangat dalam, itu mungkin diawali oleh langkah-langkah kecil. Ketika Salomo mungkin memilih istri, memilih gundik, dan pada akhirnya semuanya menyeretnya makin jauh, dan makin jauh. Firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita dalam Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, saya percaya jika kita masih bisa menerima firman Tuhan, jika kita masih bisa diingatkan oleh firman Tuhan, saya percaya berarti Tuhan belum berhenti dalam kehidupan kita. Dan Tuhan masih punya rencana yang indah buat setiap kita yang mendengarkan firman ini. Mari kita renungkan bagaimana kita menghabiskan waktu setiap harinya. Apakah kita setiap harinya memberikan telinga kita untuk hal-hal rohani, untuk firman Tuhan, untuk hal-hal yang membangun iman kita? Atau justru kita lebih banyak memberikan telinga kita untuk hal-hal yang hanya memuaskan daging kita, tetapi sesungguhnya tidak memberikan manfaat apa-apa bagi rohani kita? Mungkin bukan hal-hal yang membangun iman, tetapi justru kita malah sering mendengar hal-hal yang malah melemahkan iman kita. Saudara, mungkin di masing-masing kehidupan kita menghadapi arus yang berbeda-beda. Tetapi sebagaimana kita belajar dari kisah Salomo, bahkan arus kecil pun dapat menyesatkan hidup kita. Bahkan kita bisa kehilangan keselamatan kita. Kita harus ingat bahwa hidup kita di dunia ini sebenarnya hanya sementara. Dan sungguh malang hidup kita jika bertahun-tahun telah setia, tetapi pada akhirnya malah kita ditemukan tidak setia dan malah meninggalkan jalan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan datang kepada kita karena Tuhan masih mengasihi kita dan Tuhan ingin kita terus bertahan
menghadapi arus yang mungkin kita hadapi setiap harinya, tapi kita percaya bahwa ada janji keselamatan bagi setiap orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang dengan tekun memelihara dan melakukan firman Tuhan. Dan jika kita sadari kemana tujuan hidup kita, kemana arah hidup kita, sudah tentu kita akan memberikan perhatian kepada hal-hal yang lebih bermanfaat untuk rohani kita. Dan ketika kita begitu menghargai tujuan hidup kita, tentu kita mulai memberikan perhatian kepada firman Tuhan, agar jangan sampai ada di antara kita yang hanyut di bawah arus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar kami manusia yang lemah, dan kami sebenarnya hanya manusia berdosa yang menerima kasih karunia dari Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami memohon kekuatan dari-Mu dalam menghadapi hari-hari kami Tuhan Yesus. Ampuni kami jika kami sering memberikan telinga kami bukan hal-hal yang penting, bukan hal-hal yang membangun iman kami, tapi malah hal-hal yang membuat kami jauh dari-Mu. Tapi hari ini kami mau mulai belajar melatih diri kami untuk memberikan telinga kami kepada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memelihara anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berdoa mencari wajah-Mu. Engkau memberkati keluarga-keluarga, jemaat-jemaat, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berdoa, yang memiliki kebutuhan, kiranya Engkau yang mencukupkan ya Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan, kiranya Engkau yang memberikan pekerjaan yang terbaik dari-Mu Tuhan Yesus. Orang-orang, anak-anak yang bekerja, kiranya Engkau memberikan hikmat, kerajinan, supaya anak-anak-Mu bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit, kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan. Yang dalam kebutuhan besar pun, kiranya Engkau menyediakan pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru. Kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan, setiap kegiatan, setiap pelayanan anak-anak-Mu, baik di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun anak-anak-Mu berada. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, dari presiden, seluruh pemerintahan, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.